cuil emas di perut bumi. Hampir kebanyakan konsentrasi mereka menambang secara ilegal itu di daerah Pongkor, di daerah Kabupaten Bogor. Tapi karena di daerah Bogor mungkin hari ini sudah semakin bersaing untuk mendapatkan lubang, kemudian juga pembenahan secara terus-menerus yang dilakukan oleh aparat di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga pada ujung-ujungnya peluang yang mungkin hari ini mereka ada orang Sukabumi balik lagi ke tempat di mana pengalaman mereka di Pongkor dibawa ke di mana mereka hari ini tinggal. Inilah pintu masuk surga emas di perut Sukabumi. Duh, untung jelema sekolah mau Haji Badu tuh sekolah juut. Sumur ini memang tak cukup besar. Diameternya sekitar 2,5 meter. Sarung tangan itu. Cukuplah bagi beberapa orang untuk Bodak sudah prelot ke dalam. sekeliling dinding lubang tambang hanya dipasang kayu-kayu seadanya sebagai penyangga agar tidak longsor. Untuk menerangi jalan di dalam lubang, lampu sorot mereka pasang di kepala. Nah, ini pas urat jalur gelundung. Kita langsung susuri ke bawah. Nah, kita sekarang mau mengambil urat jalur gelundung. Kita berada di kedalaman kurang lebih 50 atau 60 meter. Nah, kita ini urat jalur-jalur gelundung yang bisa diproduksi. Kita ingin mencoba mengambilnya. Gacong ya gacong. Naik dari sumur ke-6 nih. Mereka memiliki tugas masing-masing. Satu orang sebagai pengebor urat emas, satu orang sebagai pengangkut, dan satu orang lagi adalah sebagai pengerek karung dengan menggunakan katrol sederhana sebelum nantinya dibawa ke permukaan. Ini kita dalam proses masih pengangkatan.
sini. Bantu. Up. Up. Kita bukan istilahnya tidak bisa mengambil untuk banyak-banyak karena penarikan medannya begini. Terpaksa kita ngambil sedikit-sedikit untuk supaya lancar naik ke atas. Ya, kita naik ke ini alat pompa air. Ada kendala air bawah bisa ini pakai alat seperti ini. Ini yang namanya Srumi, alat penyedot air. Ya. Selanjutnya kita naik ke seumuran keempat. Bentar, belum siap. Bentar, woi. Aduh. Bentar. Turunin lagi. Turunin. Belum. Nah, turunin. Nah. Tarik. Ya. Coba diangkat, ditarik. Tarik. Perjuangan penambang emas di perut bumi belum selesai. Batu-batuan itu dikumpulkan di permukaan sebelum akhirnya diolah secara tradisional demi secuil emas. Selanjutnya, proses pengolahan emas secara tradisional pun dilakukan. Zat merkuri atau biasa yang dikenal dengan air raksa menjadi campuran utama selain semen dan daun bambu. Cairan berwarna abu-abu itulah cikal bakal emas hasil tambang tradisional warga. Proses ini memakan waktu sekitar 3-5 jam untuk menghasilkan emas. Perlu sedikit pembakaran agar warna emasnya muncul. Proses ini biasanya memakan waktu 24 jam. Emas kemudian dibawa ke pembeli lokal. Setiap transaksi penjualan emas pun mencapai puluhan juta rupiah. Dengan cara inilah, warga di 4 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat bergantung hidup. Informasi yang saya dapatkan bahwa pengolahan emas di sana kan menggunakan merkuri dan sianida. Nah, dua jenis bahan kimia itu termasuk B3 berat. Aktivitas pertambangan emas ini memang munculkan ancaman. Sejumlah sungai di Sukabumi disebut tak sehat. Limbah hasil tambang itu rupanya mencemari sejumlah sungai. Warga justru menggunakan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi ratusan hektar sawah. Bu, ya. Udah lama pakai air ini, Bu? Lama. Pernah ngerasa gatel-gatel atau apa gitu? Iya, suka gatel. Suka gatel? Pak airnya keruh. Udah pernah periksa ke dokter belum? Belum. Gak punya duit. Selain gatel itu muncul bintik-bintik atau apa gitu? Iya, kayak biang keringat gitu. Muncul yang gatel. Tiap hari, Bu, pakai air ini? Iya, pakai air ini, mandi di sini juga di air. Di sini kali.
Sejumlah warga lainnya menggunakan aliran sungai yang tercemar untuk mencuci dan mandi. Tak hanya area persawahan, beberapa warga bahkan sengaja menampung air keruh itu untuk dikonsumsi. Kalau misalkan dipakai sama warga, apa dikonsumsi, apa itu dipakai mandi, itu terasa kalau pakai mandi terasanya gatal-gatal itu di kulit itu. Kekayaan emas yang terkandung di perut Sukabumi rupanya tak sebanding dengan dampak yang dihasilkan dari proses pertambangan tradisional warga. Ada bahaya mengintai di balik proses tambang emas itu. Kesehatan warga pun terancam. Bahan kimia sisa pengolahan emas rupanya mengalir ke sungai-sungai besar di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah sungai itu pun tercemar limbah berbahaya. Beberapa kali, Badan Lingkungan Hidup Sukabumi menguji kadar limbah di Sungai Cimarinjung. Uji sampel pun dilakukan. Ada 2 sampel yang diuji, yaitu air sungai dan lumpur. Hasilnya, Sungai Cimarinjung Sukabumi dinyatakan positif tercemar limbah merkuri dan sianida. Bahaya merkuri sama sianida dalam manusia itu, yang pertama untuk sianida itu bisa menimbulkan keracunan dengan detak jantung yang makin tinggi, akhirnya berhenti jantungnya, bisa menimbulkan kematian. Kemudian untuk merkuri itu karena sifatnya karsinogenik, jadi dia bisa menimbulkan atau sebagai pemicu timbulnya kanker di dalam tubuh. Untuk dampak merkuri sendiri itu dampaknya adalah iritasi ke kulit. Jadi kulitnya akan teriritasi sehingga dia akan peka sama cahaya, kemudian jadinya lebih peka sama cahaya, terus jadi iritasi, kemudian kulitnya jadi putih tapi bercak-bercak merah. Jadi ada totol-totol bintik-bintik merah.